Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Nusaku yang mengangkat tema yang sangat menarik sekali berkaitan dengan keadilan. Kita akan lanjutkan lagi pertanyaan selanjutnya dari Mbak Rifdah yang akan dijawab oleh Kiai Jumaharudin. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatia Rifda, salah satu mahasiswi dari Universitas Islam 45 Bekasi. Izin bertanya Ustadz, seperti yang kita tahu saat ini kan banyak sekali fenomena komunitas LGBT yang mengatasnamakan keadilannya agar bisa diterima di masyarakat kita, agar tidak diperlakukan diskriminasi gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana caranya kita sebagai umat muslim yang kita tahu bahwa LGBT itu sangat tidak diperbolehkan gitu di agama kita, agar kita bisa tetap berlaku adil di mata Allah maupun tetap berlaku adil di mata manusia terhadap fenomena itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz Jumaharudin. Oh, ini luar biasa ini pertanyaannya. LGBT itu sendiri adalah sebuah kezoliman. Kenapa? Karena dia tidak menjadi manusia yang ditempatkan sebagaimana Allah menempatkannya. Jadi keadilan itu ketika seorang perempuan menjadi perempuan. Ketika laki-laki menjadi laki-laki. Bahkan kalau bisa satu laki-laki sama dengan 10 laki-laki. Nah, itu kekuatannya. Karena dalam Al-Quran itu apabila ada 20 orang sabar bisa mengalahkan 200 orang. Berarti satu orang laki-laki kualitasnya mestinya sama dengan 10. Kalau tidak bisa jadilah satu laki-laki setara dengan satu laki-laki. Jangan pernah menjadi setengah laki-laki. Iya, jadilah perempuan. Perempuan satu orang seperti kualitasnya seperti 10 perempuan. Kualitasnya. Kalau tidak bisa jadilah seorang wanita sama dengan seorang wanita. Jangan pernah menjadi setengah wanita. Nah, karena itulah ketika Allah bersumpah tentang laki-laki dan perempuan, Allah menggandengkan sumpah itu dengan malam dan siang. Walaili idza yaghsha, demi malam ketika menutupi. Wan nahari idza tajalla, demi siang ketika menampakkan diri. Wa ma khalaqadz dzakara wal unsa, demi penciptaan langit dan bumi. Enggak ada tuh demi LGBT. Jadi dari sini sudah jelas penempatannya bahwa tidak boleh siang itu menggantikan malam. Maksudnya siang itu berantem dengan malam, malam dengan siang, semuanya sudah ada porsinya masing-masing. Jadilah malam berperannya sebagai malam, jadilah siang berperannya sebagaimana siang. Inilah sesungguhnya keadilan itu. Tetapi kalau malam terus sampai merebut waktu siang, siang sampai merebut waktu malam, maka kehancuranlah yang akan terjadi. Nah, karena itulah khusus LGBT ini tidak bisa pakai anjuran. Tetapi dia harus ada sebuah undang-undang yang memang upaya untuk kemudian menormalkan kembali mereka. Ya, tentu kita meluruskan. Ada sebuah proses pendidikan yang harus kita benahi sehingga ini tidak menular. Karena orang-orang LGBT itu sadar kalau mereka dilarang mereka akan punah dengan sendirinya. Nah, kan tidak akan ada keturunan. Dan bayangkan, saking nyatanya bahwa itu sebuah kebatilan. Seandainya semua orang melakukan itu pasti akan punah manusia ini. Tidak perlu pakai Quran dan tidak perlu pakai hadis. Seandainya semua manusia melakukan itu maka akan punahlah manusia ini. Dan mereka sadari itu sehingga mereka kemudian mencoba untuk menularkan ke orang lain. Agar populasi mereka itu tumbuh. Jadi ini caranya bagaimana? Tentu kalau kita sebagai keluarga, didiklah anak laki-laki Anda menjadi seorang laki-laki. Walaisa dzakaru kal untha. Tidak sama laki-laki dengan perempuan. Al-Quran mengatakan begitu. Artinya apa? Kalau Anda punya anak perempuan, cara berpakaiannya, cara jalannya, cara ngomongnya, permainannya, harus diberikan mainan yang ala perempuan. Kalau dia laki-laki, didiklah dia. Cara bicara, cara berjalan, cara menyelesaikan masalah dengan didikan seorang laki-laki. Walaisa dzakaru kal unsa.
Bahkan peneliti pun mengatakan tidak pernah ada gen LGBT begitu ya. Ya, baik.